Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrida Palangda dengan NIM 210205501012, program studi pendidikan teknik elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media proyeksi. Yang pertama, pengertian media proyeksi. Media proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Media ini memberikan rangsangan-rangsangan visual, yaitu melalui indera penglihatan. Media ini berinteraksi langsung dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, jenis-jenis media proyeksi. Jenis-jenis media proyeksi terbagi atas dua, yaitu media proyeksi diam atau still project medium dan media proyeksi gerak. Yang pertama yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam atau still project medium memiliki persamaan dengan media grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Media proyeksi diam adalah media visual yang memproyeksikan pesan, di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Media proyeksi diam memiliki beberapa contoh, yaitu film bingkai, slide, film rangkai, proyektor transparan atau OHP, proyektor tak tembus pandang atau mikro, tak tembus pandang dan mikrofish. Yang kedua yaitu media proyeksi gerak. Media proyeksi gerak adalah media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media atau multimedia. Media proyeksi gerak terdapat beberapa contoh, yaitu LCD, film gelang, televisi, dan komputer. Kemudian format media proyeksi. Format media proyeksi terbagi menjadi 5. Yang pertama, format MP4. File MP4 umumnya digunakan mengandung MPEG-4, media audio atau video dan presentasi. Ketika presentasi lengkap dalam sebuah file MP4, ada struktur khusus dokumen yang dipresentasi. Yang kedua, format MPEG. MPEG adalah format yang distandarisasi oleh Moving Picture Export Group. Kodek MPEG menggunakan lossy compression pada data audio video sehingga kualitas menurun apabila ada banyak gerakan di font. Yang ketiga, format VLV atau flash video. VLV adalah sebuah wadah format file yang digunakan untuk mengirimkan video melalui internet menggunakan Adobe Flash Player. Ada dua format file video yang berada didefinisikan oleh Adobe System dan didukung oleh Adobe Flash Player. Yang keempat ada format AVI atau Audio Video Interleaved. File AVI menyimpan data audio dan video pada struktur interleaved. File ini hanya berupa kontainer dan data audio video dan dapat dikompres menggunakan berbagai kodek. Kualitas dan kapasitas tergantung pada kodek, dan kodek khusus digunakan pada MPEG, DivX, dan MUX. Yang kelima ada format 3GP. 3GP adalah sebuah multimedia container format yang ditetapkan oleh Third Generation Partnership Project untuk 3G UMTS jasa multimedia yang didukung memiliki feature capture yang digunakan di 3G ponsel. Ada juga 2G dan 4G. Ukuran pun lebih kecil dari AVI dan MPEG. Berikut ada yaitu cara mendesain media proyeksi. Pada media proyeksi terdapat dua tampilan, yaitu pertama, tampilan yang menarik dan tampilan yang sederhana. Untuk tampilan yang menarik, cara yang harus dilakukan yaitu memilih media proyeksi yang digunakan, menggunakan beragam warna yang bersesuaian atau menarik, tidak mempersiapkan sematang-matangnya agar tidak jadi kesalahan, menyampaikan materi menggunakan bahasa yang komunikatif. Sedangkan untuk media proyeksi yang sederhana, cara yang dilakukannya yaitu menganalisis karakter siswa, menetapkan tujuan pembelajaran melalui sikap yang akan ditanam melalui memperoleh keterampilan yang ingin dikembangkan, memiliki penyajian materi kepada siswa secara keseluruhan, menggunakan kartu indeks ukuran 8x14 cm, membuat sketsa gambar, diagram, grafik, dan lain-lain, menyatakan pernyataan singkat yang didapat melalui gagasan materi yang dikandung oleh media visual, gunakan catatan naskah audio, dan yang terakhir
penyajian media berupa slide yang ditayangkan. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan media proyeksi. Yang pertama itu kelebihan media proyeksi. Yang pertama, dapat digunakan untuk penyajian pesan di semua ukuran ruangan kelas. Menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Dapat digunakan berulang-ulang, membantu menimbulkan pengertian dan ingatan kuat pada desain yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. Program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan. Memiliki variasi program yang cukup banyak. Sifatnya mobile karena mudah dipindah-pindah tempat dan gelombangnya. Dapat lebih memusatkan perhatian siswa terhadap kata-kata, kalimat, atau musik sehingga sangat cocok digunakan untuk pengajaran bahasa. Baik untuk pengembangan imajinasi siswa, dan yang terakhir, jangkauannya sangat luas sehingga dapat didengar oleh massa yang banyak. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan media proyeksi yang pertama, kadangkala terjadi distorsi gambar dan waktu akibat kerusakan atau gangguan magnetik. Yang kedua, pembuatannya memerlukan banyak waktu dan tenaga, memerlukan operator khusus untuk pengoperasinya, memerlukan penggelapan ruangan. Jika seranya monoton akan lebih cepat membosankan untuk mendengarkannya. Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuatnya cukup panjang, memerlukan biaya yang boleh dikatakan besar, hanya dapat menyajikan gambar dan gambar diam, jaraknya terbatas walaupun dengan menggunakan lebih dari sebuah proyektor, memerlukan perencanaan yang matang dan pembuatan dan penyajiannya. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.